Voodoo, juga diaja voodoo, voodoo atau vodun. Setiap kali kita mendengar kata voodoo, yang langsung terbayang adalah seorang pria kurus berkulit gelap yang sedang menusuk sebuah boneka. Padahal sebenarnya voodoo bukan merupakan suatu ilmu hitam. Pada awalnya, voodoo merupakan sebuah keyakinan yang berasal dari benua Afrika, yang fokus kepada metode penyembuhan, mencari berkah, hingga meminta keberuntungan. Kata voodoo berarti roh atau dewa dalam bahasa Fon, yang berasal dari kerajaan Afrika Dahomey. Kepercayaan ini dibawa oleh para budak Afrika ke seluruh dunia, dan menjadi sumber kekuatan utama mereka untuk menghadapi kerasnya dunia perbudakan pada saat itu. Pada tahun 1685, Prancis melarang kegiatan voodoo dalam koloninya. Tiap budak harus dibaptis masuk ke dalam agama Katolik sebagai syarat masuk ke negara Prancis. Para budak pun mendalami agama Katolik, dengan harapan mereka melupakan kepercayaan asli mereka. Akan tetapi yang terjadi justru mereka mencampurkan unsur-unsur agama Katolik sambil masih memegang erat kepercayaan asli mereka. Itulah alasan terkadang kita bisa melihat simbol salib dalam altar pendeta voodoo. Voodoo berkembang pada zaman perbudakan, yang dimana para budak tidak diajari membaca atau menulis. Sehingga voodoo berkembang secara turun-menurun melalui tradisi lisan. Tidak ada teks sebagai panduan, tidak ada doktrin tertulis, dan tidak ada otoritas terpusat. Adat istiadat, ritual, dan kepercayaan diteruskan secara lisan oleh para pendeta voodoo. Karena tidak dapat membaca atau menulis, mereka banyak menggunakan simbol-simbol untuk agama mereka. Crossroads adalah simbol kunci di voodoo, yang memiliki arti di mana alam yang terlihat dan tidak terlihat bersinggungan. Bisa juga diartikan tempat di mana kebaikan dan kejahatan bersinggungan. Voodoo mengakui bahwa sifat baik dan jahat ada pada setiap orang, dan semua itu merupakan bagian dari kehidupan. Praktik voodoo sekarang banyak dilakukan di Afrika Barat, Haiti, dan Louisiana, serta tempat-tempat yang dulunya merupakan tempat praktik perbudakan seperti Kuba, Brazil, Puerto Rico, dan Republik Dominika. Pada tahun 1791 di Haiti, seorang pendeta voodoo yang bernama Judy Boukman mengeluarkan ramalan bahwa akan ada seorang budak yang memimpin gerakan perlawanan, yang nantinya akan membebaskan para budak lainnya. Akibat ramalan tersebut terjadi pemberontakan massal dan terjadilah sebuah revolusi besar di Haiti. Dunia voodoo sangat identik dengan hal-hal gaib. Seperti halnya simbol yang mereka yakini yaitu crossroads, yang memiliki arti bahwa terdapat sebuah titik temu antara alam fisik dan alam gaib. Alam fisik dihuni oleh para manusia, sedangkan alam gaib dihuni oleh para makhluk yang mereka sebut Lwa atau Loa. Loa bisa merupakan dewa-dewi ataupun arwah manusia yang telah meninggal. Para makhluk gaib tersebut memiliki hierarki, mulai dari Loa besar dan kuat sampai Loa kecil. Banyak di antaranya memiliki hari besarnya sendiri yang dirayakan setiap tahun. Salah satu Loa yang memiliki peranan paling penting bernama Papa Legba, yang memiliki tugas untuk menjaga persimpangan jalan antara alam fisik dan alam gaib. Para penganut voodoo biasanya berdoa kepada Papa Legba saat mereka ingin memulai sebuah ritual, dengan meminta izin membukakan pintu antara dua alam tersebut agar doanya mudah terkabulkan. Untuk berkomunikasi dengan para Loa, para penganut voodoo melakukan sebuah proses mediumisasi. Loa akan merasuki jiwa inangnya dan mengambil alih tubuh medium dengan sementara. Dan menurut kepercayaan mereka, orang yang dirasuki para Loa tidak bisa merasakan sakit ataupun terluka secara fisik. Dengan cara inilah, Loa memberikan instruksi, perintah-perintah, hingga ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari. Loa biasanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Rada, Petro, dan Gede. Rada merupakan jenis Loa yang baik hati. Petro
adalah Loa pemarah dan kejam. Sedangkan Gede, Loa yang berurusan dengan kematian. Salah satu Gede yang cukup terkenal adalah Baron Samedi. Ia merupakan penguasa kematian sekaligus penjaga kuburan. Wujud Baron Samedi sering digambarkan seperti orang yang memakai mantel dan topi tinggi, disertai lukisan tengkorak pada wajahnya. Menurut tradisi voodoo, ada satu dewa tertinggi yang dikenal dengan nama yang berbeda di bagai belahan dunia. Di Haiti, ia disebut Bon Dieu, yang berasal dari bahasa Prancis Bon Dieu, yang berarti dewa yang baik. Para penganut voodoo percaya Bon Dieu lah yang menciptakan alam semesta serta mengatur segala isinya. Bon Dieu merupakan sosok transenden, sehingga manusia tidak bisa berinteraksi dengannya. Untuk berkomunikasi dengan Bon Dieu, para penganut voodoo harus berinteraksi dengan para Loa. Dengan harapan, para Loa akan menyampaikan pesan dan doa mereka kepada Bon Dieu. Salah satu hal yang juga sering dikaitkan dengan voodoo adalah zombie. Zombie banyak dikenal publik akibat seringnya dipakai oleh media populer seperti film, serial TV, sampai ke dalam video games. Salah satu pelopor film zombie yang berhasil adalah karya George A. Romero pada tahun 1968 yang berjudul Night of the Living Dead. Menurut Oxford English Dictionary, kata zombie berasal dari bahasa Kongo yaitu Nzambi, yang merupakan nama seorang dewa atau Nzumbi yang memiliki arti sebuah jimat. Beberapa penulis juga membandingkannya dengan kata Vumbi yang berarti hantu atau mayat yang masih menyimpan jiwa. Pada tahun 1937, saat sedang meneliti cerita rakyat di Haiti, Zora Neale Hurston, seorang antropolog dan filmmaker asal Amerika, menemukan sebuah kasus yang sangat mengerikan. Kasus tersebut tentang Felicia Felix Mentor, yang telah meninggal dan dikuburkan pada tahun 1907 pada usia 29 tahun. 30 tahun kemudian, penduduk desa percaya bahwa mereka melihat Felicia berkeliaran di jalan dalam keadaan linglung. Hurston mendapati rumor bahwa orang tersebut diberikan sebuah obat yang keras, tapi Hurston gagal mendalami rumor tersebut karena tidak ada seorang pun yang mau memberikan informasi mendalam tentang info tersebut. Beberapa dekade kemudian, Wade Davis, seorang ahli etnobotani dari Kanada, mempresentasikan kasus farmakologis untuk zombie dalam 2 buku. Yang pertama, The Serpent and the Rainbow pada tahun 1985, dan yang kedua, Passage of Darkness, The Ethnobiology of the Haiti Zombie pada tahun 1988. Davis melakukan perjalanan ke Haiti pada tahun 1982 dan sebagai hasil dari penyelidikannya mengklaim bahwa orang yang hidup dapat diubah menjadi zombie dengan 2 bubuk khusus yang dimasukkan ke dalam aliran darah yang biasanya dimasukkan melalui luka. Bubuk yang pertama yaitu coup de poudre, yang berarti serangan bubuk dalam bahasa Prancis. Dapat menyebabkan keadaan seperti kematian karena tetrodotoksin yang terkandung di dalamnya. Tetrodotoksin adalah racun mematikan yang dapat ditemukan pada ikan buntal. Pada dosis yang hampir mematikan, racun tersebut dapat membuat seseorang dalam keadaan hampir mati selama beberapa hari. Sementara orang tersebut terus dalam keadaan sadar. Bubuk yang kedua berasal dari bunga trompet datura atau yang sering disebut Devil's Trumpet. Bubuk ini dapat membuat seseorang terlihat seperti zombie, kehilangan kekuatan untuk mengontrol dirinya sendiri. Davis juga mempopulerkan kisah tentang Clairvius Narcisse, salah satu kisah zombie nyata yang pernah tercatat dalam sejarah. Bermula pada 30 April 1962 di sebuah rumah sakit Albert Schweitzer di Haiti. Kala itu, pria 40 tahun tersebut mengalami demam dan merasakan sesuatu seperti serangga merayap di kulitnya. Dokter pun mencatat terjadinya kemunduran fisik secara umum dan memberi Narcisse sebuah kamar inap. Sayangnya, pada 2 Mei 1962, Narcisse dinyatakan meninggal.
Keluarga Narsise membaringkan tubuhnya di pemakaman dengan peti mati, dipaku tertutup dan dikubur. Namun, pada larut malamnya, makam Narsise dibongkar dan dicuri oleh seorang penyihir vudu. Tubuh Narsise pun diikat dan diberikan suatu ramuan aneh. Sang penyihir membawa Narsise ke perkebunan gula, di mana budak zombie lainnya telah menunggu. Di sana, dia membuat Narsise bekerja dan terus-menerus menyuntikkan ramuan khususnya untuk mempertahankan keadaan zombinya. Ketika sang penyihir akhirnya meninggal 2 tahun kemudian, Narsise berhasil melarikan diri dan mulai bebas berkeliaran. Menghabiskan 16 tahun jauh dari rumahnya. Pada tahun 1980, dia akhirnya kembali dan menceritakan kisah anehnya kepada dunia. Selain zombie, vudu sendiri juga sering digunakan dalam beberapa budaya populer seperti film Hollywood, film animasi, game, maupun manga. Beberapa film seperti Pirates of the Caribbean on Stranger Tides, animasi The Princess and the Frog, serial American Horror Story Coven pada tahun 2013, karakter Basil Hawkins dalam manga One Piece, dan karakter Witch Doctor dalam game Dota 2.